Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya ditonton video ini. Protokol kesehatan COVID-19. Menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Stay healthy. Baiklah anak-anak ibu, di sini kita akan membahas materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Anak-anak ibu, pemegang kekuasaan negara kita adalah presiden yang sering kita sebut juga dengan pemerintah. Pemerintah ini merupakan salah satu unsur mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mewujudkan dan mencapai cita-cita dan tujuan negara. Selanjutnya, kekuasaan negara menurut John Locke ada 3 anak-anak ibu. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Kekuasaan menurut Montesquieu atau Tres Politica ada 3. Yang pertama, legislatif. Pemegang kekuasaannya adalah MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Yang melaksanakannya adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian yang bertugas menjalankan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, yaitu pemegang kekuasaannya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power adalah lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Jadi anak-anak ibu, negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini salah satunya itu Amerika Serikat. Yang kedua, pembagian kekuasaan atau division of power, yaitu kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan sebab adanya koordinasi dan kerjasama. Jadi anak-anak ibu, negara yang menganut pembagian kekuasaan ini salah satunya itu negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya, pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan dan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, artinya dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Selanjutnya, yang berdasarkan horizontal itu anak-anak ibu ada 6. Yang pertama, konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan legislatif. Selanjutnya, yudikatif. Yudikatif disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengolahan dan tanggung jawab tentang kekuasaan negara. Ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir itu moneter, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya anak-anak ibu, pembagian kekuasaan horizontal di daerah terbagi menjadi dua, yaitu pada tingkat provinsi. Pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sering kita sebut juga dengan DPRD. Yang kedua, pada tingkat kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan ini berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya anak-anak ibu, pembagian kekuasaan secara vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan saja. Yang kedua, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten yang diatur dengan undang-undang. Baiklah anak-anak ibu, sekian dari pemaparan materi ibu. Untuk tugasnya silahkan dijawab kuisnya, ada 10 soal, dijawab dengan baik dan benar. Demikianlah yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan untuk anak-anak ibu. Terima kasih.